Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbicara tentang emas ya. Jangan lupa support, like, subscribe dan komen, karena like, subscribe dan komen adalah gratis dan akan menambah semangat Pak B untuk membuat konten dan memberikan informasi, mengedukasi dan sharing. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang resiko investasi emas. Tapi bagi yang belum kenal, ini adalah channel Pak B. Jadi support Anda menjadi bahan bakar penyemangat Pak B untuk mengedukasi. Pak B hanya berharap nanti banyak orang yang terinspirasi melakukan aksi dan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, ini tentang investasi. Karena apa? Karena kalau kita itu berapapun penghasilannya, kalau kita tetap habiskan, masa yang akan datang itu mungkin kita akan masih gelap kan, seperti itu ya. Jadi bukan berapa uang yang dihasilkan, tapi berapa yang mampu disimpan untuk ditumbuhkan. Ditumbuhkan dalam artian adalah investasi. Jadi ini investasi itu seperti itu, sehingga apapun yang terjadi, karena kemampuan orang itu kan ada tiga sebenarnya levelnya. Satu, mendapatkan uang dengan cara bekerja, dan sebagainya, dia mendapatkan uang. Yang kedua, mengumpulkan uang. Mengumpulkan itu adalah menyisihkan, lalu dikumpulkan. Kalau mendapatkan terus dibelanjakan kan habis. Mengumpulkan uang. Ya, level yang ketiga adalah menumbuhkan uang, agar nanti uang itu bekerja untuk majikannya atau untuk kita dengan cara investasi. Nanti dapat imbal hasil, dapat capital gain, dapat pemasukan. Nah, itu namanya menumbuhkan uang. Oke. Resiko investasi emas. Apakah emas itu berisiko, Pak? Ya, semua investasi itu pasti ada resikonya. Dengan prinsip kalau resikonya tinggi berarti imbal hasilnya tinggi. High risk, high return itu adalah semboyan dalam hukum investasi ya. Dan investasi itu berteman dengan waktu. Satu, investasi itu resikonya satu adalah fluktuasi harga. Terutama dalam jangka pendek, emas itu mengalami fluktuasi harga, bisa naik bisa turun, bahkan setiap hari itu dipantau. Kadang saat-saat ini ketika konten ini dibuat fluktuasinya luar biasa, tapi naik ya 17.000 bahkan per harinya, itu kan luar biasa. Kalau untuk perdagangan yang sangat besar itu kan 17.000 kan luar biasa. Misalnya penjualannya 1 ton begitu kan, 1 ton itu kan berapa, 1 kilo aja 1000 gram, berarti 1 juta gram ya. 1 juta gram itu kan kalau naiknya 17.000 ya, itu kan berarti 17 miliar kan, itu kan luar biasa. Jadi fluktuasi harga resikonya, sehingga kita punya resiko itu dan kita harus manajemen resiko. Apa itu? Jadi investasi untuk jangka panjang ya. Jadi fluktuasi harga naik turun nggak masalah, tapi dalam jangka panjang secara track record itu naik. Yang kedua, tidak menghasilkan pendapatan pasif. Nah, ini adalah resiko ya, tidak seperti properti. Karena properti itu selain mendapatkan kenaikan harga juga bisa disewakan. Itu namanya pendapatan pasifnya tidak ada, hanya mengandalkan kenaikan harga. Loh Pak, kalau disewakan emas, nah itu kan kalau misalnya ada beberapa, tapi enggak familiar ya. Jadi nyewa emas itu kan enggak familiar. Yang ketiga, biaya penyimpanan dan asuransi. Ya, ini juga ada, kalau apalagi dalam jumlah yang besar. Misalnya Anda punya emas beberapa kilo, itu kan nggak mungkin disimpan di rumah ya, nanti malah kita tidak tenang. Terus ada biaya asuransi kehilangan, jadi kan ada tambahan biaya. Ini kan juga resiko juga yang perlu kita pertimbangkan, perlu dipikirkan. Yang keempat adalah resiko pencurian atau kehilangan. Nah, ini kan juga ada, semua itu punya resiko. Kalau di rumah berarti pencurian, kehilangan, bisa kebakaran, banjir dan sebagainya. Kalau tempat-tempat seperti itu juga resiko. Yang kelima adalah likuiditas. Emas fisik itu dapat dijual kapanpun, tapi kalau dalam jumlah besar
itu likuiditasnya semakin kecil. Karena apa? Kan tidak semua orang itu mau beli segitu, atau mungkin ketika harus pergi ke kota jual yang banyak itu kan perlu order, perlu ngobrol, perlu janjian, misalnya sampai jual 1 kilo 10 kilo misalnya, itu kan kalau 1 kilo aja 1,4 miliar, kalau 10 kilo udah berapa, 14 miliar. Itu kan perlu perjanjian khusus, perlu negosiasi juga. Itu kan tidak cepat langsung seperti misalnya kita jual 10 gram 20 gram, nah, itu kan mudah ya, 5 gram itu kan ya. Yang keenam adalah risiko keaslian. Nah, ini perlu keahlian. Karena keaslian itu kan kalau emas batangan itu kan ada capnya, misalnya 99,99%, cetakan Antam, UPS, kali 24 dan sebagainya. Terus pengaruh nilai tukar. Nah, ini pengaruh nilai tukar itu ya dolar naik, emas turun. Itu paling gampang kan seperti itu. Jadi ketika nilai emasnya naik, mata uangnya turun. Itu seperti itu. Makanya tidak ada satupun produk atau aset investasi itu yang baik untuk semuanya, yang bisa melawan semuanya, enggak. Karena saling mengimbangi ya. Makanya ada kata-kata jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang. Ketika satu keranjang itu rusak atau jatuh, maka telur semuanya pecah. Jadi jangan taruh seluruh aset investasinya, seluruh kemampuan berinvestasi di dalam satu nama atau satu aset investasi. Terus resiko regulasi, ya, bisa pembatasan suatu tujuan. Dulu kan ada juga di luar negeri kan pembatasan, nggak boleh beli emas misalnya, impor tidak boleh atau pajaknya tinggi. Itu kan akan mempengaruhi harga emas, itu akan mempengaruhi resiko kita. Ketika kita dulu pada saat beli kita sudah tinggi, ternyata beberapa tahun kemudian nggak naik-naik, itu kan juga namanya resiko ya. Yang ke-9 adalah biaya transaksi. Ini juga ada biayanya, apalagi misalnya online atau COD atau harus membawa berapa banyak, itu kan ada biayanya. Itu juga dimasukkan kepada resiko yang harus dipikirkan dan dilaksanakan. Terakhir adalah resiko psikologis. Nah, jadi FOMO ya, FOMO itu ketika ada yang jual misalnya pada saat itu kan naik semua, padahal kita tuh belum punya tujuan pada tahun ini, jual semua, ikut-ikutan menikmati. Ternyata nanti begitu mau untuk beli lagi sudah tidak bisa atau uangnya sudah tidak ada. Kalau saat ini jual, besok beli lagi sudah akan banyak berkurang jumlah gramasinya. Karena apa? Karena ada namanya jual, buyback, ada namanya beli baru. Jadi buyback itu dengan kita beli dengan kita jual kembali, itu kan ada spread harga di antara 2-4%. Seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga resiko ini menjadikan sebuah keadaan yang siap untuk ditemani ya, untuk kita rasakan, untuk kita hadapi, dan investasinya akan semakin baik. Jangan lupa support, like, subscribe, komen. Sedikit-sedikit beli emas, sedikit-sedikit beli, simpan, lupakan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.